Dunia kembali dikejutkan oleh ketegangan terbaru antara dua kekuatan nuklir di Asia Selatan, India dan Pakistan. Konflik lama di wilayah Kashmir kembali memanas dengan eskalasi militer yang mengejutkan. Dalam insiden dramatis yang terjadi di sepanjang perbatasan Line of Control, militer Pakistan mengklaim telah menembak jatuh 5 jet tempur milik Angkatan Udara India dalam satu hari. Ini termasuk 3 jet tempur canggih Rafale, 1 MiG-29 dan 1 Su-30 MKI. Tak hanya itu, 2 drone militer India juga disebut berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara Pakistan. Keberhasilan ini langsung diumumkan oleh Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara nasional. Menurut Khawaja Asif, pesawat-pesawat tersebut ditembak saat tengah melakukan misi penyerangan ke wilayah udara Pakistan. Pakistan menegaskan bahwa serangan ini merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan yang tak bisa ditoleransi. Di sisi lain, India membenarkan telah melancarkan serangan udara ke 9 lokasi di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. New Delhi menyatakan target serangan mereka adalah kamp-kamp militan yang disebut bertanggung jawab atas serangan teror di Pahalgam yang menewaskan 26 warga sipil India. Namun, pemerintah Pakistan membantah keras tudingan tersebut. Mereka menyatakan bahwa tidak ada kamp militan di lokasi yang diserang dan justru serangan India telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil di wilayah mereka. Insiden ini langsung memicu reaksi keras dari komunitas internasional. PBB dan berbagai negara besar menyerukan kedua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut, mengingat kedua negara memiliki senjata nuklir. Kemenangan Pakistan dalam menembak jatuh 5 jet tempur India dalam sehari dianggap sebagai pencapaian besar oleh banyak pihak di dalam negeri. Banyak analis militer menilai ini sebagai sinyal kuat bahwa Pakistan siap dan mampu mempertahankan wilayahnya. Namun, di sisi lain, para pengamat juga memperingatkan bahwa keberhasilan militer semacam ini bisa menjadi pemicu eskalasi lebih jauh jika tidak diiringi oleh langkah diplomatik yang bijak dari kedua belah pihak. Sebagai dampak langsung dari konflik ini, sejumlah maskapai penerbangan Asia termasuk Eva Air, Korean Air, Thai Airways, dan Vietnam Airlines mengumumkan perubahan rute penerbangan mereka untuk menghindari wilayah udara Pakistan dan India. Lebih dari 50 penerbangan komersial dilaporkan dibatalkan dan puluhan lainnya dialihkan. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak konflik militer antara dua negara tersebut terhadap aktivitas sipil dan ekonomi regional. Sementara itu, di media sosial, warganet dari kedua negara terlibat dalam debat sengit. Hashtag seperti India Strikes Back dan Pakistan Victory menjadi trending, mencerminkan tingginya tensi nasionalisme di kalangan masyarakat. Kementerian Pertahanan India sendiri belum memberikan konfirmasi detail terkait klaim Pakistan. Namun, sumber dalam menyebutkan bahwa pemerintah tengah melakukan evaluasi dan mempertimbangkan respons strategis terhadap insiden ini. Sejumlah analis menyebut jika eskalasi ini tidak segera diredam, bisa saja pertempuran terbuka dalam skala lebih besar terjadi. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan, terutama karena melibatkan dua negara yang sama-sama memiliki senjata nuklir. Ketegangan kembali memuncak di Asia Selatan. India kini menghadapi tekanan besar setelah Pakistan menuduhnya melanggar gencatan senjata di wilayah sensitif Kashmir. Yang mengejutkan saat India berharap dukungan dari sekutunya Amerika Serikat, justru China yang lebih dahulu melangkah membela Pakistan.
Situasi ini membuat India berada dalam posisi defensif. Pernyataan keras dari Islamabad serta gerakan militer yang semakin agresif di sepanjang garis kontrol telah memaksa New Delhi memperketat keamanan. Sementara itu, China secara terbuka menyatakan dukungan diplomatik kepada Pakistan memperumit peta konflik kawasan. Ketegangan yang tadinya tampak mereda kini kembali meledak dan India terlihat dikepung dari berbagai sisi. Pemicunya adalah pelanggaran gencatan senjata yang disebut-sebut dilakukan hanya beberapa jam setelah kesepakatan damai diumumkan pada 10 Mei. Pemerintah Pakistan mengklaim bahwa pasukan India melancarkan serangan artileri ringan ke wilayah Azad Jammu dan Kashmir yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari warga sipil. Sebagai respons, Islamabad memanggil Duta Besar India dan mengajukan protes diplomatik. Dalam konferensi pers, Menteri Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa tindakan India merupakan pengkhianatan terhadap semangat perdamaian dan menuduh New Delhi mencoba mengalihkan perhatian dari konflik internal. India di sisi lain membalikkan tuduhan tersebut. Menurut Sekretaris Luar Negeri India, Vikram Misri, justru Pakistanlah yang pertama kali melanggar gencatan senjata dengan mengirim drone dan meledakkan alat peledak improvisasi di wilayah Jammu dan Punjab. Ia menyebut bahwa tindakan tersebut disengaja dan terkoordinasi. Pemerintah India bahkan mengklaim telah menetralkan 9 basis teroris yang berada di seberang perbatasan sebagai bagian dari Operasi Sindur. Menteri Persatuan Pralhat Joshi menegaskan bahwa militer India memiliki otoritas penuh untuk merespons setiap pelanggaran yang membahayakan warga negara dan integritas nasional. Namun, situasi ini menjadi semakin rumit dengan munculnya China dalam percaturan diplomatik. Pemerintah Tiongkok menyerukan agar India menghentikan provokasi militer dan menyuarakan dukungan terhadap upaya Pakistan menjaga stabilitas kawasan. Sikap ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Beijing siap turun tangan lebih dalam jika ketegangan terus berlanjut. Di saat yang sama, Amerika Serikat justru menunjukkan sikap yang mengejutkan. Alih-alih membela India mitra strategisnya di kawasan Indo-Pasifik, Washington memilih untuk tidak mengeluarkan pernyataan tegas. Jubir Departemen Luar Negeri Amerika hanya menyatakan keprihatinan dan menyerukan semua pihak menahan diri. Langkah Amerika yang terkesan pasif membuat banyak analis menilai bahwa kepercayaan India terhadap sekutunya bisa mulai goyah. Beberapa media di India bahkan secara terbuka mempertanyakan komitmen Washington terhadap keamanan kawasan, terutama setelah sikap ambigu Amerika dalam konflik Rusia-Ukraina dan Taiwan. Sementara itu, media-media Cina dan Pakistan menggunakan situasi ini untuk menekan opini publik. Saluran televisi nasional di Islamabad menyiarkan liputan khusus tentang keberhasilan diplomatik Pakistan dan dukungan penuh dari mitra strategis Beijing. Hal ini meningkatkan semangat nasionalisme di dalam negeri. Situasi di lapangan juga semakin mencekam. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah menambah jumlah pasukan di sepanjang perbatasan. Aktivitas drone meningkat dan insiden baku tembak skala kecil kembali terjadi di beberapa titik rawan meskipun belum mencapai eskalasi besar. Pemerintah Pakistan telah mengerahkan pasukan tambahan dari Korps Resimen Utara ke wilayah Gilgit-Baltistan. Sementara itu, India memperketat patroli dan menyiapkan rudal pertahanan udara di Kashmir bagian India. Persiapan militer kedua negara mengingatkan banyak pihak pada masa-masa tegang tahun 2019. Di balik semua ini muncul kekhawatiran bahwa insiden ini dapat mengarah pada konflik terbuka jika tidak segera diredam. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan imbauan kepada kedua pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. Namun, hingga kini belum ada sinyal bahwa pembicaraan damai akan kembali digelar dalam waktu dekat.
Pemerintah India tetap bersikeras bahwa pihaknya hanya merespons pelanggaran terlebih dahulu dari Pakistan, sedangkan Islamabad menuntut penyelidikan internasional terhadap apa yang mereka sebut sebagai agresi India. Kondisi ini juga berdampak pada warga sipil di perbatasan. Sekolah-sekolah ditutup, ribuan warga mengungsi ke wilayah yang lebih aman, dan akses komunikasi di beberapa desa terganggu akibat ketegangan militer. Laporan humaniter mulai muncul meskipun perhatian dunia masih terfokus pada sisi politik dan militer. Di forum-forum global, negara-negara seperti Turki dan Iran menunjukkan kecenderungan berpihak pada Pakistan, sedangkan Jepang dan Australia lebih condong ke India. Perseteruan ini pun secara tidak langsung memperlihatkan dinamika baru dalam hubungan internasional pasca Covid dan perang Ukraina. Para pengamat menyebut bahwa jika konflik ini tidak diredam, maka Asia Selatan bisa berubah menjadi titik api baru yang berpotensi mengganggu ekonomi global dan kestabilan regional. Investasi internasional di wilayah perbatasan mulai goyah, sementara pasar saham India mengalami tekanan karena ketidakpastian geopolitik. Pertanyaan besarnya kini adalah apakah India akan tetap bersikukuh atau mencari jalan damai melalui jalur diplomatik? Dan apakah Pakistan benar-benar menginginkan perdamaian atau hanya memanfaatkan situasi untuk mendapatkan pengaruh lebih besar di panggung global? Yang jelas, satu hal kini semakin nyata, permainan kekuatan besar sedang berlangsung di Asia Selatan dan ketenangan di perbatasan India-Pakistan bisa jadi tinggal kenangan. Dunia menahan napas menunggu langkah selanjutnya dari dua negara bersenjata nuklir yang saling curiga dan saling tuding.